Di politik itu panggung. Panggung politik itu acting, Pak. Tapi ya lu secara in personnya pasti beda. Iya, benar. Dan pada saat menjabat pun belum tentu seperti pada saat mereka misalnya ini. kita ambil sekarang, PDI sama PKS berbeda ideologi. Tapi kalau misalnya di luar-luaran mereka juga nggak akan memperdebatkan ideologi itu, bro. Mereka akan berhubungan friendly aja bos. Ini yang jauh nih ya, Kak. Yang satu cenderung Jangan. Dah. Cut ya. Jangan. Lu gila lu. Iya. Oke, balik lagi di Potluck, podcast Kecepluk. Kali ini kita bersama guest star kita, El Patron, El Komandante yang mulia, Siap. Bacalek DPR RI, Mantap. Prayudha Septiadi, BA. Dari partai? Golkar. BA apa PA? BA juga. Ini kalau di black darahnya, bos. Kuning. El Komandante senior. Siap junior. Ngeri ini barang. Kita ditemenin juga dengan guest host kita. Guest host kita. Siapa namanya? Udah Adik- terkenal. Nggak perlu kasih tahu Nggak perlu adiknya kasih siapa. Udah 2 episode begini mulu. Harus ditekan Oh, dulu. harus tekan dia. Ada penekanan. Raja Latu Konsina. Asik. Siapa aja? Adiknya siapa? Prilly. Latu Konsina. 2 episode digituin mulu gua. udah paling enak mah jualan nama Pol juga. Laku langsung. Oke, kali ini sama Yuda sebagai bacalek DPR RI. Sebelumnya adalah figurnya adalah pengusaha. Pengusaha properti. Sadis. Tanah. Real estate property gue Oh, real estate and property. And land. And land. Gimana Yud? Dari basic ke properti tanah ini akhirnya beralih profesi jadi penguasa, calon penguasa ini. Berat banget anjing. Lah iya dong. Kalau bahasanya menteri zamannya periode pertama, kedua ya, Presiden Jokowi itu pas Rizal Ramli, ada bahasa peng-peng, pengusaha, penguasa. Itu dia. Itu Peng. penguasa kalau misalnya sama pengusaha itu udah memecahkan idealis politis. Idealis dalam berpolitik. Gimana menurut lu? Kenapa bisa lu bilang itu menjadi memecah idealisme, bro? Karena kalau misalnya dari penguasa, dia bisa melenggangkan pengusaha dia. Itu Tapi dia. kan ada aturan, bro, yang kita nggak bisa langgar. Mau lu penguasa, mau lu pengusaha, aturan itu, undang-undang itu kan disepakati oleh semua. Ini sebenarnya sih bukan perihal Ini, undang-undang juga nih. Ini biasanya ada oportunis. Biasanya ada dalam pribadi yang oportunis itu punya kepentingan sendiri orang-orang itu. Punya Yaitu- kepentingan dalam golongan, bos. Ya itu bonus lah, bro. Berarti kalau menurut lu oportunis dalam penguasa itu nggak masalah? Nggak bisa dijadikan sebuah tujuan utama gitu, karena lu juga nggak. Ini jabatan politis sekali. Karena dalam prakteknya pun ada aturan-aturan yang membatasi lu gitu. Terus Ya kalau ketika gue dari pengusaha, gue mau jadi politik, pasti ada concern-concern tertentu yang menjadi kegundahan gue sebagai pengusaha, di mana gue juga mau memajukan bangsa negara, yang dimana itu apa ya, jadi halangan, yang menurut gue jadi halangan, dan gue pengen itu terpecahkan gitu, bro. Caranya gimana nih? Ya gue harus punya jabatan publik, karena dari masing-masing latar belakang, ini kan misalnya kita anggota DPR, kita ngomong dari legislatif, ini kan banyak latar belakang, bro. Oh enggak, saya rakyat biasa, sorry, saya Nggak. sipil. Iya, lu itu sipil. Siap. Sipil. Siap sini, Pak. Kan banyak latar belakang, bro. Latar belakang ini punya kepentingan masing-masing, bro. Nah, gue sebagai pengusaha pun gue ada kepentingan mungkin ya. Ya gue harus bisa mewakili suara gue, karena banyak juga pengusaha-pengusaha lain yang punya kegundahan yang sama sama gue, cuman mungkin nggak bisa kayak gue gitu, nggak punya kesempatan kayak gue. Gitu. Kalau Ini gitu, gue di sini gue ada kesempatan, gue harus ambil dulu. grab berarti dulu, kita gitu. harus mempertanyakan, kalau misalnya lu sebagai politisi ini masuk langsung DPR RI itu punya visi dan misi nggak? Kalau lu punya visi dan misi, lu tidak akan bisa disebut oportunis juga. Pasti gue punya visi dan Visi misi misi lu lah, apa bro. sebagai anggota DPR RI nantinya? Gue misalnya yang paling simpel dari bidang gue ya, bro, gue main di tanah, gue main di lahan, gue main ini.
banyak permasalahan-permasalahan itu yang masih belum terpecahkan dalam pendataan lahan misalnya. Dan ini jadi big problem di masyarakat. Banyak masyarakat kecil yang misalnya tanahnya diserobot apa-apa karena aturan-aturan ini yang masih abu-abu. Nah, di situ gue harus bisa stand untuk masyarakat ini juga gitu kan, bro. Yang di bidang gue nih. Berarti kalau misalnya lu udah jadi, akan ngambil komisi berapa? Ya antara komisi 2 lah, kalau nggak misalnya komisi pariwisata, latar belakang gue pariwisata juga kan, bro. Komisi 10 ya berarti. Komisi 2 apa itu komisi 2? ASN sama BPN. ASN sama ASN lah intinya, ASN, aparatur sipil negara gitu. Oh. Karena memang gue banyak bersentuhan di usaha gue nih, banyak bersentuhan dengan ASN gitu. Dimana gue harus bisa menjembatani antara masyarakat dengan ASN juga gitu. Berarti kalau misalnya secara keseluruhan, apalagi dapil lu kan dapil 3 Banten ini, Bos. Tangerang Kota, Kabupaten, dan Selatan. Keras tuh. Itu kan Dapil keras. apalagi bahasanya Banten, Bos. Nah, Ngeri, Bos. Senggol dong. Ngeri, ngeri, Bos. yang ngeri memang banyak yang jauh lebih senior, banyak Setiap yang... kota dari kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten udah ada krem de la krem bahasanya, Bos. Apa itu? Petinggi-petinggi ya, Bos. Wah, ya. Nah, itu dia. Gimana untuk lu sebagai anak muda yang belum pernah di politik langsung ngambil RI nih? Calon RI. Kita belajar dari yang tersulit, bro. Kalau prinsip gue begitu. Oh. Kalau yang sulit lu udah bisa kuasain, otomatis ntar lu ke bawah-bawahnya gampang gitu. Cuman ini kan percobaan pertama juga ya buat gue ya. Tapi gue ada maksudnya ada ya pengen jadi lah ya. Semua juga pasti pengen jadi kan. Oke. Terkait banyaknya pesaing-pesaing yang jauh lebih tua dari gue, lebih senior, lebih pengalaman, ya itu nanti berjalannya waktu lah gitu. Gue kan juga akan berusaha membuktikan diri gue kepada masyarakat bahwa gue membela mereka gitu. Ada di tengah-tengah mereka gitu. Gimana, Om Irfan? Seru lo. Lu bukan podcast, lu debat. Kita dari tadi cuma lihat-lihatan doang. Gua lihat-lihatan aja Bang Irfan. Iya, udah debat Golkar P3. Iya lu, enak aja. Ini Golkar juga. Golkar. Oh, setengah kiri doang. Pernah kiri, mantan P3. Golkar. Sekarang mau pindah ke P3. Enggak, kalau misalnya berpartai itu harus punya ID card, Bos. Oke. Oh, harus ada KTA. Identity. Nah, sedangkan gue belum, setengah-setengah ini. Gue juga belum lagi. Golkar kan kemarin. Gue juga nggak punya lagi. Oh, berarti belum. Belum. Itu ada legitimasi dan Benar, validasi itu, benar. Bos, KTA itu. Makanya- ketua Amigo, bro. Oh iya juga. Tapi gue sebutkan Amigo itu adalah Angkatan milenial. Amigo itu adalah pendukung Golkar yang dari generasi Gen Z dan milenial, pendukung, Oh, iya. pendukung. Kita tidak ada di dalam partai Golkar, tapi kita pendukung, partisipan partai Golkar. Simpatisan. Gitu. Kalau misalnya Simpatisan. berarti kalau simpatisan ini bisa lari ke kiri ke kanan, Bos. Nggak ke Golkar doang. Ya Tapi kan namanya udah Golkar. kita udah Nggak, kali ini dia mengatakan mengangkatkan diri kita. mengatakan Dia adalah lu jangan bikin pelau jadi ribut lagi. Bos, ini yang berantem kampung gua nih, Bos. enggak, Bos. Ini kan gue cuman dari apa yang lu katakan. Lu katakan adalah simpatisan. Simpatisan ini bisa mundur, bisa maju, Bos. Ya. Ah, apalagi nanti di 2024 ini adalah ngeri banget, Bos. Iya. Kalau bahasa ini kakatopia. Bahasanya udah kayak Aldi Taher gitu. Memang nih orang bajingan nih. Terus. Kakatopia ini adalah bayangan yang buruk, Bos. Kalau misalnya dalam beberapa perbincangan hangat politik, gue ngeliat tuh Enggak. kalau misalnya ada yang Gini. kalah nanti 2024 nih banyak yang masuk penjara nantinya. Gini. Karena lagi pada berebut kekuasaan ini, Bos. Nah. Kita ini simpatisan murni. Oh. Nggak ada kepentingan di belakangnya. Kepentingan gua apa terhadap politik? Nggak ada. Nggak juga lah kalau misalnya bilang masuk penjara, buktinya Rocky Gerung juga segitu protesnya nggak masuk. Enggak, bukan Enggak. perihal itu, Bos. Yang di Konteks simpatisannya, kan? Bukan simpatisan. Untuk yang di politik ini, kalau misalnya ada yang kalah, partai yang kalah, banyak yang bisa terseret karena kan penguasa ini bisa memegang hak
dalam hukum itu kan dia kan. Ya enggak lah bro, di sini negara kita ada sistem. Kalau misalnya kita ketakutan dikriminalisasi apa, buktinya sekarang juga nggak ada kriminalisasi gitu. Oh. Kalau misalnya orang ya namanya dia ada salah, pasti dibilangnya kriminalisasi lah gini. Salah, lu soal gua kecil, tapi kan lu salah gitu loh bro. Ada celah di situ, ada sistem. Jadi kita nggak bisa karena wah nanti pergantian ini takut nanti gua di penjara karena ada pergantian ini. Kan polisi juga punya sistemnya sendiri, udah ada undang-undang yang ngatur gitu. Nggak asal bisa main tangkap, main comot juga gitu. Oh. Tapi memang itu dari sudut pandang lu seperti itu. Tapi Karena itu kan gua mungkin- sebagai kaum awam, Bos. Benar. Yang anak muda yang belum ngerti apa-apa nih. Setuju. Itu kan gua mau bertanya sama senior. Makanya dibentuk Amigo juga sebenarnya Iya. dari anak muda yang tidak tahu apa-apa, tapi kita punya pendirian bahwasannya kayaknya partai ini baik untuk memimpin, makanya kita menjadi simpatisan partai tersebut. Iya. Tapi secara murni kita tidak ada kepentingan apa-apa di dan belakangnya. kita sebagai gitu. milenial ini kan ke Golkar karena Kalau- kita lihat Golkar ini kan peduli nih sama anak-anak milenial, dia peduli masa depannya kayak gitu. Intinya Apa sih yang dibawa sama Bisa- lu sendiri sebagai Amigo itu? kalau gue hanya gini, gue berharap dengan adanya ini kita sebagai anak muda gitu ya punya ruang diskusi aja sama petinggi-petinggi Rokok boleh kan? partai maupun pejabat-pejabat publik gitu loh. Oh. Gitu karena coba deh Din, lu pikir sekarang ide kita liar tapi nggak dituntun gak sih? Lu nangkap gak sih? Ya kita Tuntun sebenarnya gimana maksudnya nih? gini, ide kita terlalu liar, tapi kita minim ruang diskusi juga. Makanya dengan ada Amigo, gue berharap gitu loh. Terus Bahwa ruang pejabat- diskusi itu kan nggak harus masuk partai politik, Bos. loh, nyatanya tapi kan semua kebijakan ini melalui politik, bro. Oh, kalau kebijakan Iya, gua gitu. sangat paham itu. Nah, kalau cuman misalnya kan kebijakan masalah itu partai ditentukan oleh politiknya pihak apa, politik. partai politik apa itu kan tergantung hati. Iya, betul. Kalau gue secara pribadi, gue Golkar karena keluarga gue di Ambon pun semua Oh. Golkar gitu loh. Makanya kenapa gue ke Golkar karena keluarga gue juga Golkar juga gitu. Contoh opa Fendi itu sekarang wakil ketua Ketua DPRD DPRD. Ambon dari partai Golkar juga gitu. Ngeri. Bukan, jadi memang secara hierarki keluarga gue memang Golkar gitu Darah loh. kuning semua. Iya, dan kita murni gitu Jadi loh. dari Opal lu udah Golkar juga. Udah Golkar gitu. Apalagi Dari zaman Orde Baru. dari zaman Pak Soeharto gitu. Jadi memang kalau ditanya lu kenapa nggak ke ini, kenapa nggak ke ini? Karena haluan gue udah terlahir dari Golkar Oh, gitu dari loh. Golkar. Jadi memang kalau dibilang simpatisan ada kepentingan apa enggak? Pure enggak, karena emang gue terlahir dari Partai Golkar. Amigo ini singkatannya apa sih? Angkatan milenial golongan karya. Bisa kebikin Amigo tuh awalnya gimana? Coba tanya mantan gue. Gimana? Mang Ketum, Mang Ketum. Gimana awal kebikinnya Amigo tuh gimana? Kalau Dan- saya kan hanya dan- meneruskan. ya, Kebetulan saya punya hubungan baik dengan Partai Golkar Iya. kan gitu. Tapi coba tanya ketum pertamanya. gimana bisa kebikin Nah. Amigo terus pemilihan ketuanya gimana kemarin itu? Enggak, Jadi begini. kalau Nggak, biar mantan ketum yang jawab. Oh, kan gua dulu dia salah satu andil. Lu nih nggak ngerti punchline. Jadi begini. Kita lihat dari segi demografi. Demografi milenial, Gen Z, pemilih utama itu besar. Di atas 50%. Pemilih pemula. Dan ini kita lihat ini mayoritas dari 50% itu 70%-nya antipati terhadap politik. Politik apa sih? Gua juga nggak ada efeknya tuh gua sebagai anak muda sebagai apa? Mereka nggak peduli. Ini menjadi kekhawatiran kita anak-anak muda nih kayak gua, lu Raja kan, lagi itu Akmal segala. Ada kekhawatiran dari kita kalau misalnya anak-anak muda ini terus-menerus tidak peduli terhadap politik, siapa yang akan ngurusin bangsa ini ke depannya? Karena sistem politik di negara kita ini nggak bisa dirubah lagi dengan luas yang segini besar. Lu nggak mungkin tiba-tiba lu mau rubah sistem politik lu jadi demokrasi murni kayak gitu, kayak misalnya kayak di Swiss. Di Swiss dia bisa, negaranya kecil, demokrasi langsung. Dia nggak voting wakil rakyatnya, yang dia voting adalah undang-undangnya. Kita dengan negara sebesar ini tiap minggu bikin voting undang-undang habis berapa duit gitu dan habis waktu gitu. Sehingga diperlukan generasi-generasi ya penerus bangsa ini buat meregenerasi politik yang ada sekarang kayak gitu untuk mengisi posisi-posisi yang ada. Makanya harus kita galakin untuk anak-anak muda ini supaya mereka
Kayak nggak peduli dulu sama politik. Jadi waktu itu Amigo ketuanya siapa? Adin. Oh, Adin. Sampai dia pergi ke acara pelantikan P3. Mantap. Gua declare Bisa Bos, bos. Enggak, tunggu gue nanya dulu. Oke. Kok bisa Adin kepilih itu mutual consent atau emang udah ditunjuk udah lu ketua aja gitu? Tunjuk. Kalau feeling gue karena memang pembentukan itu ada andil dari Adin. Oh, oke. Gitu, mereka setim. Setim. Pada saat itu gue hanya ditugaskan untuk membuat brand identity dari si Amigo. Amigo. Gitu. Gua boleh declare. Kasih kesempatan, Bos. Anak muda ini butuh kesempatan. Iya, betul. Makanya gue nanya dulu. Makanya, siap. Gua kan cuman denger aja Amigo ya. Cuman nggak terlalu aktif juga kan, yang aktif kan lu bertiga lah. Itu pokoknya ya pertama ketuanya Adin, terus tiba-tiba berubah. Gue bilang ini ada apa? Gitu. Jadi emang ada konflik di dalam itu Enggak, penggantian enggak. kekuasaan. Jadi gini, waktu itu kita bangun berlima apa bertujuh itu ya? Bertujuh. Sekitar 7 orang itulah. Siapa aja? Oh, nggak usah sebut. Kalau saya sebut lah, pokoknya bertujuh ada gua, ada Yuda lah. Iya. Anak kecil ini belum ada waktu itu. Oke. Umur kita sama brengsek. Dia diperbantukan hanya untuk di bagian Waktu itu media kita- saja. Ya. Kalau bahasa usaha merger, kerjasama. Oh. Bukan merger. Bukan merger dong. KSO gitu itu. Bukan merger dong, itu kayak kita muncul simbolisme aja. Kita pokoknya kita bayar untuk dia untuk brand identity media kita sama dia. Akhirnya itu cuman sekedar di meja makan doang. Ketuanya lu ya, sekjennya lu ya, bendaharanya lu ya. Gua udah bilang, kok gua nggak ada basic apa-apa Yud. Nah, gitu. Enggak, ada poin-poin yang membuat gue menunjuk Adin menjadi ketua. Oh. Karena gue kemakan retorika dia. Gue retorika. Dia kan selalu gini. Setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masa itu terus. Wih, ini cocok gue bilang kan. Cocok. Tapi cuma retorika. Jadi gini, Din. Lu les retorika puluhan juta, lu nggak sia-sia. Lu bisa kadal-kadalin orang, ya kan? Gitu. Apalagi di retorika itu. Nggak, tapi gini. If you cannot confuse them. Itu bos. Kalau lu nggak bisa buat orang percaya, lu buatnya pusing. Pada dasarnya manusia ini di dunia ini bingung. Kalau nggak bingung ya di surga. Itu ditanya goblok. Look at the star. Betul. Look at the star. Kalau bongkeng. Hah? Kalau bongkeng itu apa? Dunia mah nggak usah lu pusingin. Lu bikin pusing aja kata dunia. Tapi gini, Om, Din, gue mau nanya ke Yuda sih. Lu kan basicnya pengusaha. Boleh dong jelasin ke teman-teman emang usaha lu apa sih? Dan timeline-nya seperti apa nih sampai lu memutuskan untuk lu terjun ke dunia politik ini. Sampai mencalonkan itu kan. Sampai lu memutuskan, oke, gue harus jadi DPR RI. Sementara kan ada DPRD provinsi, ada DPRD kota Tangerang, gitu. iya. Maksudnya timeline-nya seperti apa sih? Tapi gue minta lu ceritain dulu basic Jadi memang usaha lu gitu. gue ini usahanya kan di bidang properti real estate tanah lah ya. Di mana tuh? Di wilayah Banten terutama gitu. Oke. Dan memang usaha ini relatif kebijakannya itu makro skala nasional. Jadi makanya ya supaya bisa berjalan satu paralel ya gue ambil DPR RI aja langsung gitu. Nah dengan latar belakang gue pengusaha ini memang pasti kenapa gue akhirnya Jangan ragu gitu dong. Yang pede bos. Kenapa lu mendeklar langsung oke gue mau terjun Iya, ke politik? terjun ke politik. Soalnya kan ya setahu gue kan lu kan orangnya stick to business, bisnis. Iya. Iya. Makanya gue juga sendiri pun kaget ya. Oh, Yuda tiba-tiba gue support karena gitu ada loh. Tiba-tiba langsung jadi nyawa nih, oke lah gue bilang kok bisa ya mindset lu bisa berubah. Iya. Itu awalnya ada keresahan dulu, Pak. oh Keresahan, banyak orang yang minta tolong sama gua, banyak orang yang merasa dizolimi gitu-gitu. Oh, minta tolong sama lu untuk apa itu? Ya banyak lah bro, yang misalnya tanahnya tiba-tiba diserobot lah apa kayak gitu. Kan lu juga pengusaha juga, untuk sebagai apa lu dia minta tolong ke lu? Ya karena memang kebetulan gua
terbiasa lah menangani hal-hal seperti itu. Karena mungkin orang besar kan koneksinya banyak gitu. Jadi mungkin berharap untuk Bisa dibantu lah. dibantu. Nah, seperti Pak Basuki Cahayapurnama kan. Dia kan Iya. dia kan di kampung sendiri kan banyak Iya, yang banyak membantu. Kalau mau membantu banyak Mau ya bantu masuk banyak kan pemerintah. gua nggak mungkin dengan duit tenaga pribadi dan uang pribadi gua gitu loh. Jadi lebih ke Duit pribadi ya pasti keluar ada. Cuman maksud gua dengan adanya gua masuk ke apa sih? dengan adanya gua masuk ke politik ini, impact yang gua ingin bisa lebih besar gitu loh. Gua bisa gua bisa menyuarakan suara rakyat yang merasa terzolimi ini ke pemerintah, ke orang-orang yang memang ada otoritas gitu. Jadi yang tanah diserobot, Iya, terus itu yang banyak gua temuin gitu. terus double sertifikat. Iya, gitu-gitu. Itu kan memang karena ada sistem-sistem yang memang di negara kita perlu diimprove. Yang sebenarnya udah bagus, cuman memang perlu diimprove. Gini, dari dapil lu, kabupaten, kota Tangerang, Tangsel, kalau misal lu mau mewakilkan penyerobotan perihal tanah apa segala macam, ada banyak kasus emang di Tangerang. Gue nanya nih ke lu, Ada lah kasus, ada lah. daerah mana? Ya, Sebagai dapil lu harus tahu dong. ya tahu, cuman gua nggak enak kalau Ini nyebutin adalah satu-satu. Nanti kan, suara konstituen lu, Bos. karena kan nanti kan ini menyentuh banyak Iya pihak, dong. bro. Kalau misalnya gue sebut satu-satu bahaya bisa Mungkin perang. lebih ke Ada lah, privacy. jangan nyebut itulah. Iya. Pokoknya Lebih ke pasti kan privacy. di daerah dia ada ngebantu gitu loh. Soalnya kalau Dan gua kan kebetulan ya kalau tanah itu one thing lah. Gua kan di kesehatan juga, bro. Oh, yaudah ada rumah gua rumah iya, sakit. ini ada rumah Gua punya sakit di Curug. Rumah Keluarga sakit- kita. Rumah sakit Ya, keluarga kita. Namanya keluarga kita. Ya, namanya Bukan rumah sakit punya keluarganya raja, kita semua. Bukan. Namanya Rumah sakit keluarga kita. Nah, namanya itu. Oke. Dan gue lihat kan memang kesehatan ini di wilayah Tangerang ini masih banyak udah bagus, cuman belum merata gitu loh, bro. Stunting masih tinggi kayak gitu-gitu kan. Oh, di Tangerang Raya ini stunting masih tinggi? Iya, terutama kabupaten stunting dia tinggi. Kabupaten masih tinggi. Bukan di Tangerang kalau misalnya lu ke RSUD pakai KTP Tangerang gratis ya sekarang enggak ya? Enggak, lu harus urus lagi ada BPJS form-formnya gitu. BPJS kayak KIS-nya gitu Oh, yang kayak kartu UHC kalau di Iya, kabupaten iya, ada iya, namanya iya. UHC. Oh, kartu Indonesia dia Sehat. bisa urus. Nah, kita Tapi dikasih tanya waktu dulu 3 hari. perihal pencalekan ini adalah lempar. Bentar, bro. Iklan rokok. Iklan. Yaudah, apa, Mas? apaan? Taruh. Belum bayar. Yang pesan siapa? Nggak tahu nih mil semua. Gua nggak mesen. Oh. Oh, sorry gangguan teknis. Bentar. Oke, Oke, kembali. kita sampai stunting. Iya. Gini. Itu udah terlalu jauh perihal itu. Kita mau tanya dulu perihal caleg ini, Bos. Bakal calon apa udah caleg? Caleg. Caleg udah caleg. Untuk proses jadi caleg itu Ya, caleg nih kan DCS. Oh, untuk proses sampai caleg itu seperti apa? Untuk menjadi caleg gitu. Kita kan orang awam nih. Ya. Kok ada istilah caleg, udah jadi caleg, ada yang caleg tapi nggak jadi caleg. Nah, itu gimana tuh? Satu ya, lu harus niat dulu. Dua, lu harus bisa buktiin juga kompetensi lu di bidang itu sama partai. Karena kan partai akan milih kader-kader yang memang bisa, menurut mereka bisa diandalkan lah gitu untuk menyuarakan satu suara partai, dua suara konstituen mereka, masyarakat kayak gitu. Karena kan memang di negara kita ini kan suara rakyat ini diwakili oleh legislatif gitu. Terus berarti kalau menurut lo yang misalnya caleg ke caleg itu ada yang nggak nyampe caleg itu berarti nggak kompatibel dong apa? Untuk dia Bukan nggak kompatibel, nggak kompeten. Nggak kompeten, sorry. Bukan nggak kompeten juga, mungkin kadang dapilnya dia pengen didapil orang kayak gitu kan ada juga ya. Oh, sehingga butuh kerja lebih banyak kayak gitu kan. Lu gimana ya? Memang warga Dapil warga lu Tangerang. nih buka rumah tuh langsung konstituen, Bos. Nggak ngeri Konstituen. proposal masuk apa gimana, proposal datang. bunga demokrasi lah itu. Berarti berapa? Gue mau nanya, berapa sih kos yang dikeluarkan? Ada itu gua nggak bisa buka, bro. Urusan dapur itu. Urusan dapur itu. Bos. Enggak kan, kita tahu kan, pemasakan baliho, terus lu pasang poster, ketemu orang, terus kumpulin orang, itu kan perlu kos. Kira-kira buat anak muda nih sebagai tolak ukur lah, buat gue sebagai anak muda yang pengen ngeliat lu sebagai figur senior gue nih, jadi
caleg di DPR RI itu sampai tembus jadi caleg, walaupun belum jadi anggota legislatif itu kan. Suruh daftar aja kalau mau tahu. Iya, coba aja daftar dulu. Enggak kan, kita juga mawas diri, bos, ngukur diri. Nggak selalu tentang duit juga gitu loh, bro. Oh. Ini kalau misalnya lu punya masa, lu punya konstituen, bisa masuk gitu. Bisa Pembawaan juga, lu aja sih. pembawaan. Iya, lo bisa jadi tokoh nggak dan bisa Iya. ditokohkan nggak? Mungkin Oh. seperti Siapa? itu kali ya. Who are you-nya tuh kan ditanya. Kalau Kayak gua misalnya punya- bapak lu nih, Pak bokap lu siapa namanya? Nggak tahu gue liatnya di TikTok doang sih. Yang si Om. Kan misalnya Ya pasti tante. Iya. Oh tante emaknya. Iya, lu gimana Jadi sih? toko di Gang Jambu kan dilihat nih konstituen, oh di Gang Jambu nih. Karisma juga bisa. Bapak si Adin kuat. Atau bisa jadi karena kita orang baik misalkan terus dia mah baik sama ini coba kita ini kita Iya. dukung mungkin kayak Itu gitu. berarti termasuk juga untuk diri Itu bisa teknis Dinda. menginfluence orang juga ya. Itu teknis Iya. Dinda. Teknisnya seperti itu. Teknisnya begitu. Tapi yang gue penasaran gini sih, lu kan masih muda ya, gue juga masih muda banget ya Om ya. Maksudnya kita, Gue jadi berasa tua ngehe. oh enggak. Lu sih tua sih, Pak. Bukan, Ih, ya lu tua sih. Bener. Lu sama Raja beda 20 tahun, Mbak. Enggak lah. Enggak lah. Hampir, men. Lu berapa aja? 2001. Oh iya. Iya. Lu juga kan? Iya. Nggak, jadi gini. Gua 40 Gue mau nanya ya. sih, mungkin Din, kita merasakan inilah. Lu selalu mengajak kita. Om. Kita itu berarti Bukan. lu udah nyemplungin gua juga. Bukan. Dari ini gue mau bahas dari secara usaha, gitu. Maksudnya gini, kita kan masih muda Yud, lu masih 28 tahun, which is anggaplah kita gue usaha dari 20 tahun. Setengah Jaksel, setengah Kota Tangerang. Bukan, kita misalnya usaha dari 20 tahun lah. Oke. Lu baru usaha berarti 8 tahun, gue pun baru usaha 3-4 tahun ini Om, gitu. Ya artinya secara bisnis kan itu belum Besar. besar Masih gitu. growing. Masih growing lah, gitu. Beda sama bos kita yang Oh, satu enggak ini, lah, ngaco gitu. lo. Nah, Golden Spoon dia. lu kenapa yang balik lagi kenapa lu memutuskan untuk masuk ke politik? Karena kalau secara gue pribadi Om, mungkin gue akan matengin bisnis gue dulu nih, Iya. gitu. Gue akan benar-benar memantapkan bisnis gue. Kalau bahasa Bung Karno itu berdikari dulu, Bos. Berdiri di kakinya sendiri. Kuatin dulu. Ini gua quoting Bung Karno lagi, Bro. Iya, Berikan saya satu pemuda, maka saya akan guncang dunia, Enggak. kan, Bro. Gue bukan Kalau misalnya gua tunda-tunda, udah keburu tua, Bro. Gua tidak bisa mengguncang dunia ini. enggak, gue bukan lebih ke berdikari dan berikan satu pemuda, tapi gue lebih ke kenapa lu benar-benar memutuskan ke politik, lu nggak Fokusin ke bisnis. fokus ke bisnis Iya, dulu, kalau- lu nggak mengguritai bisnis lu dulu gitu. Karena kalau gue pribadi mungkin gue di umur 30 aja belum tentu mau gue naik gitu. Gue akan lihat bisnis gue udah sampai mana sih gitu. Nunggu kita stabil dulu, emosi kita stabil dulu, usaha kita stabil dulu. Iya. Nah, itu palingan gitu. Gue mau nanya aja Yud, Iya. mungkin ini bisa jadi inspirasi gue untuk gue bisa memecah fokus itu gitu loh. Karena mungkin ada hal yang lebih baik di sisi Atau ini. menjawab gitu. rasa penasaran. Penasaran aja gue gitu. Jadi lu gimana sih caranya lu maintain bisnis lu? Nih gue ngeri diem-diem tidur. Enggak. Lu maintain bisnis lu yang notabene-nya lu masih muda banget, tapi lu bisa pecah fokus lu antara bisnis dan politik itu gimana sih Yud? Gitu. Gua nggak pecah, Bro. Karena bisnis gua, karena kan gua punya adik. Adik gua suruh ngurusin bisnis gua akan urus politiknya gitu, Bro. Dan mereka pun berarti memahami. bagi-bagi kekuasaan itu. bagi bukan kekuasaan Bagi-bagi porsi ya. tugas. Oh, Om. bagi-bagi tugas. Dia mah kekuasaan dulu aja. Aldi Tahir dia Emang ngomong. mancing-mancing. Oh, kayak gitu. Nah, untuk gua yang gua nggak punya adik nih. Gitu. Gue punya kakak dan kakak gue di entertain dan bisnis juga gitu ya. Iya. Dan- Siapa namanya? Prilly lah tuh kan. Iya, itu. Terus gue pun sekarang saling menopang. Mungkin dia dari sisi marketing dan segala macam, cuman secara fondasi bisnisnya gue yang megang gitu. Gue secara pribadi pengen banget nih Om gue jadi pejabat publik dan segala macam gitu. Nah, untuk yang seperti gue itu gimana Yud? Apakah gue harus tetap menunggu sampai bisnis gue settle? Bisnis Atau- itu nggak akan gini, Bro. Kalau lu misalnya ngomongin bisnis ini, lu harus bisa bedain sama politik. Lu nggak bisa jadiin satu. Walaupun mungkin di satu titik dia akan bersinggungan. Ketika lu mau fokus di bisnis, lu bicarain bisnis lu nggak akan puas. Lu akan selalu kurang.
Lo akan selalu ekspansi. Gini yuk, sebagai anak muda ini kita semua beda-beda. Ada yang punya privilege kayak lu. Ada yang punya privilege-nya apa? Ada yang punya privilege-nya apa? Itu ada juga yang nggak punya privilege sama sekali. Ada yang dia benar-benar sendiri, ngerjain semuanya sendiri. Untuk masuk ke politik itu gimana? Privilege atau nggak privilege tergantung cara lu berkomunikasi di masyarakat gitu loh bro. Lu bisa kok dapet privilege walaupun lu bukan orang siapa-siapa. Berarti kita bisa membuat privilege itu Bisa, sendiri ya. iya tergantung cara lu pendekatan ke orang bagaimana, lu bisa deket ke pejabat siapa. Berarti pertamanya harus gabung partai dulu. Nggak harus gabung partai. Nggak harus gabung partai juga. Mungkin harus jadi orang baik aja Om. Tapi kan kalau gabung partai dia udah belajar dan mengerti Ketika secara lu mau organisasinya. Iya, gitu. organisasi. Pembawaan lu di Tapi nggak mana. Tapi nggak tentu juga, lu kan bisa menjadi tokoh di wilayah lu tuh kan lu bisa. Oke. Dengan lu menjadi tokoh di wilayah lu otomatis lu Kalau punya- gitu, kalau di toko di wilayah kita lingkup-lingkup kecil jadi RW dulu bos. Jangan ya, langsung ya DPR. bisa itu kan ada bergening politik juga. Ketika Oh. musim-musim politik kayak gini siapa yang lu samperin? RT RW. Iya. Untuk apa tuh Kan biasanya? ada Tuh? persaingan juga dia malah ini Untuk ini apa tuh? politik langsung loh bro. Biasanya- Ini demokrasi langsung. bro. Biasanya Di untuk apa tuh? skala tingkat Caleg-caleg itu RT. nyamperin RT RW itu untuk apa biasanya bos? Ya dia kan udah pernah dia punya konstituen dan dia sudah memenangkan pertarungan itu bro gitu loh bro. Otomatis dia bisa menarik masanya ke kita kan. Berarti saling membantu itu. Iya. Maksud lo? Ritual simbolisme lah. Iya. Kalau gue sih lebih tertarik ini. Gue mau nanya sih. Ya itu tadi. Ada gak sih tips and trick nih buat gue? Mungkin Adin, Om Irfan nggak mungkin. Gitu. Mungkin penonton nih. Gue simpatisan aja follower. Iya, mungkin penonton apa? Kecepluk. Kecepluk. Nah, tipsnya apa sih lu bisa nge-maintain dan bisa men-settlekan bisnis lu di umur lu yang 28 tahun? Yes. Nah, itu gimana sih step-stepnya sampai lu bisa bikin itu jadi settle? Dan gue tahu perumahan lu besar, Ya, apa? tanahnya luas. Terus lu udah punya 2 perumahan juga, lu Iya. punya rumah sakit dan itu. Dan Gimana di caranya? Di Lebak berapa hektar yuk? 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar. Gila. Jadi itu memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang gue udah ada privilege satu itu bro. Dari orang tua itu. Ini ya sih bro, mungkin Nggak lebih cuma ke, dari orang tua bro, gue punya saudara yang memang ya mungkin lebih, memang bisa kompak ngembangin usaha. Oke. mungkin gue lebih ke tips and tricksnya harus bagaimana nih untuk menjaga suatu bisnis biar bisa sampai menjadi bisnis Iya. yang settle gitu. Satu lu harus fokus, Oke. harus lu pegang sendiri. Karena ketika lu serahin ke tim, ke anak buah, ketika sistem lu udah berjalan, ya itu akan biasa-biasa aja gitu ya, ada bocor-bocor dikit. Tapi ini kan kita bicara sistem kita belum berjalan. Mau nggak mau, lu harus turun sendiri. Sekarang gua ke politik. Ya. Sekarang gua ke politik nih posisinya. Nah, kalau jadi caleg Nah, itu iya, nggak boleh gua ke ada di politik. PT itu ya? Nama itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayaknya komisaris boleh di. Nah sekarang kan kondisi gue ada di politik. Siapa nih yang fokus ke usaha gue kayak gitu kan yang jadi pertanyaan. Gue ada adik gue, itu sebuah privilege buat gue gitu loh bro. Dan yang mereka mau fokus di situ. Berarti ada lu urus usaha, lu Gua bisa membantu dalam segi di usahanya itu. Ya bisa lah. Didelegasikan. Mendelegasikan. Enggak, maksudnya ketika lu di politik jadi jabatan publik itu kan bisa membantu adik lu juga di usaha. Pasti bisa loh. Pasti akan ada. Dan pasti akan lu bantu adik Ya lu. pasti akan ada buah-buah tambahan gitu. Ada bonus-bonus bro. Dengan gue menjadi pejabat publik, kenalan gue banyak. Gue bisa jual rumah lebih. Ini lagi ada investor asing, gue Lebih terpercaya. terpercaya. Ya itu kan bonus bro. Gue nggak bisa bilang, oh ikut politik nggak ada efeknya sama bisnis. Ya Jadi- pasti ada. jadi nggak itu, enak. Jadi gini, itu bonus apa tujuan? bonus bro. Tujuan lu apa kalau misalnya di politik itu? Ya tujuan gue itu mengakomodir keresahan-keresahan gue dan orang-orang yang datang ke gue gitu. Karena ada keresahan di masyarakat. Perihal tanah itu ya? Punya Ya, itu robosan salah dan satu lain-lain lah, salah sama. satunya. Terus apa kesehatan. Karena gue di kesehatan. UMKM. Gue kan kebetulan ada usaha nih sama dia nih. Ya, Pabrik sepatu. Itu kan gue sama Raja berpikir gimana caranya ada solusi untuk anak-anak muda yang pengen mulai bisnis kayak gitu. Mungkin kalau gue baca gini sih, karena Yuda pun sudah terjun, sudah tahu asam garamnya gitu. Jadi mereka tahu keresahan-keresahan anak-anak muda nih apa sih, dan mungkin Yuda mau mewakilkan itu ya, gitu. Nah, ya, kalau secara
kan kalau di politik tuh harus mateng ya. Iya. Secara emosional, Iya, itu gimana tuh, Yud? secara mindset gitu kan. Yang gua tahu kan lu orangnya sedikit emosian ya kan. Jadi Maksudnya agak ada bahasa kayak gini di politik. gampang nggak, maksudnya Itu kalau kalah sumbunya main golf pendek aja. lah. Kalau kalah main golf. Nggak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi. Pancasila yang Adanya abadi. kepentingan pribadi biasa itu. Pancasila abadi loh, lu jangan kayak gitu. Bukan siap bos. ngomong? Bukan siap bos. Elah, Ya, gua jadi ngomong. Secara mindset itu, karena kan kalau politik yang gue lihat ya itu kayak mereka attack lu personal, Iya. family, terus Dijatuhkan dalam framing mereka apa, itu. pribadi, terus pembunuhan karakter itu udah resiko yang lu harus ambil. Apa lu berani siap ambil? apa Ya itu resiko pekerjaan Pak. Jadi lu misalnya kayak di bisnis ya gua, ya rugi ya udah itu resiko pekerjaan. Misalnya gua salah ngeduk alat gua ya udah resiko pekerjaan. Oke. Jadi Akan kalau terjadi ketika lu nggak berani ambil resiko itu ya lu nggak akan maju. soalnya kan kalau di politik hari ini kawan, besok bisa lawan. Betul. Iya, itu Bosa- dia bosa yang tadi. besok. Nggak ada teman 1 abadi, menit nggak ada kemudian. musuh abadi. Bisa lawan. Bisa jadi lawan. Iya. Gini, Yud, Makanya biasanya gua- pengusaha yang masuk dunia politik itu biasanya teman-temannya rada pada jaga jarak sebagai saling pengusaha itu. Untuk yang udah pengusaha masuk politik itu, karena kan kita nggak bisa, bos. Contohnya? Nggak, misalnya nih, lu masuk politik, gue sebagai pengusaha. Tadi lu bilang banyak contohnya. Ini salah satunya. Salah satunya. Misalnya gue sebagai pengusaha gitu. Lu udah masuk dari tadinya temen gue pengusaha, jadi politisi. Jadilah misalnya dewan. Kalau misalnya jadi, kalau enggak, kan gue sebagai teman harus bantu. Kalau ketika gue bantu lu dan ternyata nggak jadi, yang jadi malah lawan. Nah, kan gue jadi gak enak. Ada bekas itu, bos. Kenapa yang jadi malah lawan terus lu nggak enak kan udah. Iya kan, berarti kan gue termasuk bukan konstituensi lawan politik lu itu. Ya lah kan di belakang gua. Iya, tapi kan lu nggak jadi misalnya lu Lu nggak garis tangan. Sulit. apakah akan nanti gue punya urusan nanti akan dipersulit sama si yang lawan politik lu itu karena gue sebagai konstituen lu, loyalis lu sebelumnya? Enggak juga. Nggak juga. Kayak zaman Seperti sekarang lu bilang, bos, politik itu dinamis. Pastilah. Pastilah. Benar. Nggak mungkin only one Sebetulnya person. Pak Prabowo bisa jadi menteri Pak Jokowi, Bro. Nggak mungkin 1%, bos. Gitu ya. Kalau gue bilang sih, kalau di politik ngejauhin sih enggak lah ya. Nggak juga ya. Enggak lah, karena kita harus bedakan, bro. Iya, enggak apa-apa. Contoh kayak pemilihan yang dulu lah. Kayak Prabowo sama Jokowi. Itu di kubunya sana nggak semuanya pilih Pak Prabowo, pasti ada yang pilih Iya. Jokowi. Nah, kalau Cuman secara partai pimpinan mereka di TV dukung Prabowo oh, karena itu the face of the partai. Iya, benar. Tapi di belakang ada deal-dealan, you never know. oh iya. Itu, bos. Jadi difficult to judge Iya. kalau politics tuh. Mungkin bukan kanan kiri lah. Yang satu lebih nasionalis, yang satu lebih ke agama. Otomatis beda ideologi. Nah, kalau misalnya dari sudut Tapi pandang kan di belakang mereka sabar bos. Nah, politik identitas itu seperti apa, bro? Seperti yang dilakukan oleh Mr. Anies Baswedan itu, gimana? Ya ini negara demokrasi, lu sah-sah aja, Bro. Sah-sah aja, politik identitas Sah-sah itu aja. sah-sah aja. Nggak akan jadi masalah. Nggak jadi masalah menurut lu? Iya. Ya dia punya kelebihan di situ dan dia misalnya punya teman-teman yang satu visi satu misi sama dia, identitas kan otomatis kan ada kesamaan, Bro. Wah, kenapa nggak fight bareng? Ini demokrasi. Kalau menurut gue politik semua punya identitas. Iya, benar-benar. Iya. Cuman ada isu yang di dalam jangan lu mainin. Betul. Sebenarnya kayak corporate aja gak sih? Kita harus Kita punya identity. Gaji tunggal punya. Gaji tunggal pun punya identity. Pasti. Iya. Semua perusahaan. Benar-benar. Iya, lu punya visi, lu punya misi, lu punya Lu apa punya yang palet jual. warna Iya. lu punya Tapi garis ada logo lu. isu sensitif yang kita tidak boleh sentuh dan kita mainkan, itu nggak boleh. Itu ya yang Sarah misalnya. Ya, Sara atau religion atau apa itu. Misalnya karena gua ambil contoh lu orang Betawi, very Bro. sensitif. Lu orang Betawi, lu tinggal di lingkungan Betawi. Ya lu kan pasti mengharapkan dong teman-teman lu yang sama-sama Betawi dukung lu kayak gitu. Betul. Itu Oh ini normal. lu dengan identitas lu misalnya Adin jadi Betawi maju gitu kan, boleh-boleh aja bro gitu loh. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih, Din, emang semua yang kita lakuin ini yang perlu identity ya. Karena kalau nggak ada identity kita juga nggak tahu apa yang mau kita Iya. ini Iya. Misalnya raja jalanin. nyalonin
dari Ambon. Pasti dari Ambon pada milih Raja. Nggak mungkin dari Pacitan milih kan. Bahasa Sundanya nggak bisa. Iya benar. Benar, Iya, make sense, Bos. Make sense. Benar. Iya, soalnya kan kalau Dan mungkin misalnya gue akan menjual keambonan gue Nah, itu betul. Iya. dari Ambon untuk Ambon betul. misalkan. Lu di politik itu 50-50 bro. Objektivitas 50%, subjektivitas 50%. oh. Ada penilaian pribadi di situ. Oh ini orang Iya, gua soalnya kan sendiri. gue nggak tahu nih, ini lagi isu perdebatan perihal politik identitas yang katanya Ya, Anies Baswedan itu bawa gitu. Makanya gue mempertanyakan sebagai lu yang politisi banget gitu kan. Ya sekarang Pak Jokowi pun juga membawa politik identitas dengan orang-orang yang misalnya berpikir bahwa Oh, Mr. Indonesia- Presiden itu bawa juga politik identitas. Ya Pak Jokowi kan mengumpulkan konstituen-konstituen kayak kita bilang ya, yang memang pengen bahwa Indonesia ini dibawa ke arah nasionalis kayak gitu, seperti partainya, kayak gitu. Itu identity, Yang- Bos. Yang Iya. dikumpulkan semua agama bisa jadi satu sesuai Pancasila, itu kan sebuah identitas. Bro. Identity itu sebenarnya luas ya Om. Iya. Lu kebiasaan pakai baju putih aja itu udah identity lu. Iya. Gitu. Lu pakai baju koko terus selama lu Itu jalan sebuah itu identitas. identity lu gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu memang wajar ya Om ya. Dan itu Normal. bukan di politik aja gitu. Nggak di sini lah, di luar negeri pun ada. Iya. Ada juga ya. Kayak di Australia, gue dulu ada satu One Nation. Itu dia yang mereka cuman berharap yang milih orang kulit putih doang. Populis itu lah identity. itu. Ya, itu populis. political identity, Bos. Karena memang nasional populer orang kulit putih. Populis. Ada kalau misalnya di US yang Black Panther, bukan Black Panther apa sih namanya? Black Lives Matter. Bukan. Spider Man. Dia yang sayap kiri jauh. Itu ada khusus orang kulit hitam. Oh. BLM. Kayak untung di Australia banyak pendatang ya, bukan orang putih semua, jadi mereka nggak simpati sama itu. Cuman kan masalahnya kan kalau di sini kan mayoritasnya kan Muslim, jadi itu yang dimainin sedikit nggak enak lah. Sama orang kita nih jago-jago goreng-goreng. Iya. Betul. Iya. Sebenarnya bukan jago goreng-goreng, Bro. Literasi kita itu tuh kurang. Sehingga masyarakat ini ya udah yang paling gampang dilihat apa Instagram sama TikTok. Ini nih mau dipelintir kayak bagaimana tuh bisa isi di situ. Thumbnail gitu. itu ya kayak kita nge-YouTube aja lah, thumbnail kan pasti ada Iya. hal-hal yang gimana caranya buat rame. Dan orang pasti cenderung bikin thumbnail itu yang memancing emosi Iya. kayak gitu supaya orang klik Clickbait gitu. itu. Clickbait iya. Clickbait. Gitu. Kayak lu Alex Bizer lu wawancara waktu itu. Ya kan? Itu kan lu di video itu lu mau mengeluarkan identity bahwasannya ini sekolah tawuran terus nih. Iya. Itu kan identitas juga. Bukan itu. Oh bukan, artinya Ada history di situ. ada history di situ Oh, ada yang itu sekolah- menjadi iya, identitas. sekolah itu Dari dianya terkenal sendiri. rusuh. Dari dianya sendiri dan lu membawa identitas itu ke dalam YouTube lu kan Iya. gitu. Gue nggak mengidentitaskan. Gue sebagai anak muda yang bertanya itu. Ya artinya lu mentanyakan identitas dia kan. Iya. Ya tapi politik tuh pasti ada identitas. Itu deh. Jadi sebenarnya emang segala hal yang kita diskusikan tuh pasti ada identitasnya. ya. Kayak main golf ada identity, lo handicap berapa? Oh masih 18. belasan. Nah, itu Ini identitas handicap lo. berapa? Ini handicap. Itu identity, Identitas. Bos. Cuman kalau misalnya Otomatis gue begitu nyari pairing, gue nyari pairing yang Yang sama-sama. selevel. Itu udah normal. Kayak kalau lu misalnya di- golf lu main sama kadek lu nggak mungkin mau dong Nggak gitu mungkin. lu match Soalnya play kalau sama before, ya kan Iya. mau aja kalau main kan mau aja. Yang penting kan kita lawan dulu aja bos. Nah, itu. tapi kalau lawannya tembok lu hajar juga. Ya, enggak kan ini orang. Bukan tembok bos. Iya. Yang nggak boleh itu adalah menggunakan isu-isu sara. Kayak gitu. Oh. Yang itu yang berpotensi memecah belah bangsa. Iya. Gitu. Karena memang bangsa kita terdiri dari banyak warna gitu. Benar kayak kata Om Irfan. Jadi emang identitas itu akan selalu ada, cuman ada hal-hal yang tidak Yang bisa dari ekspos. dilakuin Dilakukan. gitu. Karena itu akan menggoyang, Bos. Iya. Berarti tadi lu sempat bilang Om, religion itu nggak boleh. Ya, Ada yang sensitif. Tadi lu bilang religion itu sensitif. contoh di Amerika, Bos. Simple. Partainya. Kalau mereka punya Christian partai, itu pasti pada ngikut di situ. Christian semua. Iya. Itu simple logic. Kayak di sini mayoritasnya apa? Iya, make sense ya Om. Muslim. Ayo. Iya. Ayo. Pasti. Ya lu mau apa lagi Iya, gitu. itu udah wajar. Udah hukum alamnya Hukum begitu. alam, dan nggak bisa salahin itu. Kita nggak bisa salahin. Udah hukum alam ya kalau emang udah pilihnya itu ya udah kayak misalnya kayak seperti gue bilang wah aja orang Ambon, wah gue pilih orang Ambon aja. Itu apa? Sesama Ambon Sesama itu. Ambon. Iya. Identitas Dan itu panggilan hati Om. Itu pengganaan. Secara tidak langsung.
Iya. Make sense. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing juga untuk memilih juga kan, balik lagi itu. Oh ya, Cuman artinya ada aspek-aspek yang ada dorongan dorongan itu supaya untuk dia memilih bisa dia itu. ya. itu. Itu karena agama Sarah itu sangat sensitif. Iya. Yang penting jangan diperdebatkan, bro. Iya. Karena lu tidak bisa memilih agama lu apa tuh, lu nggak bisa memilih. Betul, setuju. Karena gue bilang nggak bisa milih. Misal lu lahir di Bali, bapak ibu lu Hindu, apakah lu akan terlahir sebagai seorang Muslim? Kan nggak tentu. Kayak di Amerika misalnya ada black Pasti leaders. Hindu dulu. Pasti Hindu dulu. Ya kalau di Amerika ada black leaders, pasti mostly orang black pilihnya dia. Iya. Oh. Kayak Obama lah contoh. Iya, iya. Obama yang dikedepankan karena mayoritas kulit putih yang dia kedepankan adalah nasionalismenya. Coba Donald Trump Donald Trump tuh pintar pas. Dia pakai black campaign. Yang Donald Trump, radikal di Amerika tuh pada keluar semua. Redneck. Makanya dia bisa menang. Karena apa itu? Karena mereka nggak memilih dulu zamannya Obama. Waktu Hillary Clinton yang lu lihat, yang mereka deketin tuh selebriti. Iya, betul. Oh iya. Itu bedanya. Makanya kalah. Nah, abis itu dia pakai black campaign. Sekarang campaignnya bagus loh dia. Si Hillary. Donald Trump. Oh, Donald Trump. Donald Trump. Udah nggak pakai itu lagi. Itu hanya buat batu loncatan. Iya. Iya. Dan Cuman dia ya masih apa ada nempel di dia politik itu. Apa namanya? Tapi nggak juga, dia black coba- campaign itu. Cuma sekarang udah enggak dia. Kita balik lagi ke Yuda. Oke. Nah, perihal politik ini yuk. Sebagai caleg DPR RI ini, kalau kata bahasa Pak Presiden ini cawe-cawe. Apa kalau sebagai anak muda mau coba-coba dulu deh, jadi syukur, enggak ya udah. Apakah gue mau serius, gue pengen jadi, gue all out. Nah itu, ada dua tipe karakter itu kan. tergantung lu dari sudut pandang Enggak, ini gue nanya lu. Lu Ya ketika mau gue yang berjuang, gue pasti maunya jadi, bro. Gue akan all out. Ketika gue berjuang nih, bro. Ini. Tapi ketika lu membicarakan hasil, ya itu balik lagi ke garis tangan, bro. Wah, 90% usaha gue, 10% gue serahin sama Tuhan, bro. Gue nggak bisa cawe-cawe di situ. Iya. Karena pada dasarnya kita usaha 99%, Kalau 1% dari Tuhan enggak, lu jangan, ya akan udah enggak, jangan. ya. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat bangsa ini. Makanya sholat, Din. Sholat. Allah. Adin Islam ya anjing. Sholat lu. Din, itu udah gak campur sama tanah, ntar lu mandi aja di situ. Sial. Nah, kalau gue nanya lu kan juga sedikit suka ya politik. Bukan suka, Adin jago. Dari Iya. tadi nanya-nanyanya. Iya. Lu nggak lihat retorika ya? Enggak, tapi dia kalau politik tuh suka. Lu ada ke depan mau nyalonin? Belum tahu sih gue. Kalau Karena- kata lu karena YouTube buat sekedar- kampanye. Pengamat dulu ya bos. Pengamat. Iya. Tapi lu itu berpotensi, Din, menurut gua. Iya. Dan ada kesempatan. Pilihan orang lah untuk mengatakan itu. Nah, negara demokrasi, bos. Lu boleh mengatakan itu, Om Irfan boleh mengatakan enggak, Raja bisa mengatakan tidak. Itu balik lagi ke diri sendiri. sih. Mantai Nah, jawabannya. ini gua memberi sedikit motivasi aja buat Gimana? kita ada potensi gitu, bro. Ini biar di cuplik di TikTok biar FYP nih lu nih. Kasih quotes dulu lah. Nah, coba. Kasih. Gua nggak bisa, gua. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Look at the star. Nih, Kok Al-Fatihah lu kat besar sih? Lu memainkan Al-Fatihah. Kan gua udah doa dulu tadi, lu nggak lihat tangan gua, lu doanya seperti apa? Lu jadi kayak debat lo, bukan kayak podcast lo. Kita bagian badut doang, Om. Iya. Look Makanya at the kayak star. debat. Adi nanti kalau kampanye. I love you, Dewi Persik. Mantan istriku dari Persik. Nah, lu sendiri ke depannya ngelihat akan, lu kan juga pebisnis nih sama kan? Iya, Lu ada bisnis futsal, bisnis ayam, ikan, pemancingan. Gue mesti lihat ke depan dulu, gak bos? Balik lagi apa kata Mr. El Patron ini, garis tangan juga. Ya kalau misalnya Enggak juga, bro. Lu juga harus lihat, bro, masyarakat di sekeliling lu nih. Lu kan nih tokoh nih, bro. Kalau gua lihat nih ya di anak kecil biasa bos, aduh, Di depan gang lu ada muka lu. udah itu nggak bisa Pelangnya. dipungkiri. Ada gambar Pandawa Futsal, gambarnya Muhammad Adin Dima gitu kan. Itu kan gini. suatu marketing untuk usaha gua. Yang maksudnya kan bapak lu, Lu kan, marketing usaha sih kayak marketing caleg. bokap lu kan di sana Toko segani toko, pasti akan menurun ke anaknya.
Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, lu ke depannya akan ke arah Kita lihat nanti aja. Aman dia Bos. Udah, tapi gue bisa meramal lah. Ini Adi ini pasti mencalonkan diri di Pasti. 2029. Soalnya dia bisikin ke gua. Kenapa? Ja. Kamar nomor sekian. Ih, lu bandel ya? Oke, kalau lu mau mencalonkan, lu mau ke DPR langsung atau DPRD? Enggak, gue belum tahu, Bos. Oh, belum tahu. Partai apa yang lu pakai? Ah? Partai apa? Itu lihat ke nanti ke depannya gitu. Ya kalau misalnya kalau tadi kita udah bahas di awal. Bisa jadi Golkar. Oke. Itu kan masih setengah KTA. KTA belum ada. Bisa Masih jadi. mengaku-ngaku sendiri orang Golkar gitu. Nah, berarti lu simpatisan Golkar juga, ya kan? Apa gua KTA? Begitu. Nanti dulu Bos. Siap perintah senior yang mulia. Nah, kalau misalnya pemilihan partai itu menawarkan ideologinya masing-masing. Gue tidak bisa Ya, makanya lu ya. harus Golkar din Ya. begini. Balik lagi ke pemilihan. Lu harus sesuaikan Kita dengan sesuai karakter Ideologi diri lu kita cocok ide. dengan iya partai dengan itu. ideologi partai. Karena hati sih memang. Bicarakan ideologi gitu, sesuai nggak dengan kultur lu, sesuai nggak dengan apa latar belakang lu gitu. Oh. Ini sebenarnya seperti jawaban dari pertanyaan Adin ke gua, Iya. ya ujung-ujungnya hati. Iya. Balik lagi ke hati. Iya, Jadi Beda lu, sama Raja yang memang udah keturunan partai itu. gitu. jadi lu tertarik masuk Amigo lagi? Kalau emang dibutuhkan. Pengamat dulu Bos, santai-santai dulu. Wah. Kita mau wait and see dulu Bos, santai dulu. Lu mau jadi Rocky Gerung nggak ini? Kalau emang dibutuhkan, misalnya dari ketumnya, Din, gua butuh bantuan lu bantu dong masuk Amigo, tolong lah. Temen nih bos. Oh, support Gimana? di luar aja, tenang aja. Enggak, Buat temen lu aja, gua support Enggak, pelajar aku bukan Cina masalah support. untuk jadi artis di ibu kota. nggak support itu. Gue bilang kan, dia bilang suruh masuk. Din, gue butuh lu masuk, gue butuh lu. Lu ngomong gimana bos? Temen lo. Raja minta maaf. Anjir. Raja minta maaf. Nah, kalau misalnya dibalik lo, telepon Raja, Ja, gue butuh bantuan lu, Ja, ini, Ja. Lu bantu nggak? Masuk, gue butuh lu masuk, Ja. Karena dia jawab kayak gitu, Din. Sorry, Din. Bukannya kita nggak cinta nih. Gitu aja gua. Kalau Raja udah nggak bisa digoyang Golkar ya, Pak. Masalahnya begitu geser dikit kampungnya meledup. Nggak, ini kan berandai-andai misalkan. Ini kan berandai-andai kalau Misalkan. misalnya. Kalau kata orang Ambon, kita sisi baku dapa aja. Apa yang kita dapat, apa yang kita kasih juga kan Betul, gitu. betul. Bukan apa, pelek pantang apa tuh? Pelek putus melintang patah tuh, itu konteksnya beda. Beda itu, beda. Kalau ini kalau lu sama gua sisi baku dapa ya kita sama-sama, ya kan? Sisi baku dapat. Kalau nggak sisi baku dapa ya udah. Gitu. Mutualisme bro, bahasa kerennya sisi baku dapat. Gitu. Simbiosis Tapi kan mutualis. kalau dibutuhkan kan lu juga retorikanya oke. Retorika sih anjir. Misalnya dibutuhkan banget misalnya gitu. Oh, Lu kalau- tetap menolak, bos. Kalau dibutuhkan banget. Kan lu kan bener-bener maksud gua. Misalnya, Din, lu tolong jadi jubir gua, Din. Nah, gitu. Tapi lu harus masuk Amigo lagi, bos, sebagai anggota. Ya kan kalau jadi jubir nggak perlu masuk itu dulu. Enggak, harus. Raja minta bantunya harus. Gua support Gua butuh Ja, lu mau bantuan. gua ngomong apa? Gua ngomong buat lu Ja. Ah, gitu. Gua bantu sama gua. Cuman Tapi lu nggak biasanya di masuk. akhir ngasih invoice. Di akhir gua gitu. Ya. Ya, ayam meren. Ayam meren kan. Aduh. Ini mah belum di print. Oh iya, kalau lu di Dapil Tangerang itu harus bisa bahasa Sunda nggak, Bu? Enggak. Enggak juga ya. Biasanya kan ada orang yang mereka harus bahasa Sunda juga biar kayak kita Banten tiga, blend-in gitu. Banten tiga ini Pak, Dapil Tangerang Raya ini nih Kita 2 jam. nggak semuanya. Enggak, Ini dia paling kaya bahasa Pak, udah kayak Indonesia kecil tau gak? Chinese-nya banyak, pendatangnya banyak, Sunda ada, Betawi ada, Jawa ada, Oh Ambon nggak diakuin ya udah kita cabut. Ambon ada, Ambon Padang ada. banyak, Iya, iya. Banyak pendatang di banyak sini. pendatang, Madura banyak. Cukup. Jadi harus Mister Yuda ini banyak kesibukan masalah. Kita takut Betul, ganggu, Bos. seperti Alah. itu. Iya. Nomor berapa? Coblos. belum. Oh, belum. Kita tunggu nomornya ya. Jadi poinnya berarti Yuda pengen membantu masyarakat. Gitu. Berarti Atas poinnya adalah dasar keresahan-keresahan dia yang dia dengar, yang Iya. dia rasakan. Gitu. Keren. Kata-kata penutup dong ya, iya, buat lu yang sebagai muda, sebagai notulen lu deh, apa yang lu mau sampaikan lu ke masyarakat? buat yang muda mau Iya. bercemplung di
di politik karena kan kayak generasi Z atau milenial itu kan mereka ngeliat politik ngapain sih males. Iya. Kayak udah Gimana? pesimis gitu ya. Dan kenapa harus milih lu nanti? Iya, kasih. Ya, generasi muda itu Kamera bisa Kamera bisa dong, lawan ini. kamera Ini. dong. ya generasi muda itu jangan sampai antipati terhadap politik. Ketika mau masuk ke politik udah masuk aja dulu, nyebur dulu. Jangan takut ngeluarin ide-idenya. Speak your mind. Ya speak your mind. Karena kedepannya ketika lu udah nunda, lama-lama lu nggak akan ada yang nginiin lu lagi gitu. Kedepannya lu bingung, lu harus berdiri di mana kayak gitu. Karena keseharian kita, hidup kita itu dipengaruhi sama kebijakan-kebijakan yang mau nggak mau gimana akan dipengaruhi oleh politik. Kenapa harus milih lu? Ya karena kebetulan gue orang Tangerang, gue tinggal di Tangerang, gue ada di dapil gue dan gue yang paling muda di antara yang lain. Paling Semoga gue bisa mewakili suara-suara teman-teman milenial. Amin. Karena pikirannya masih kalau liar misalnya ya, masih luas ya. jadi dewan Masih itu luas, Pak. kalau misalnya Oh, liar paling muda, enggak. bisa jadi itu ya, pimpinan sidang sementara ya? Kalau gue nggak tahu lah itu teknisnya di DPR nanti. Itu teknis. Yang penting yang tadi Yuda bilang, Yuda orang Tangerang. Gua di dapil di dapil asli sini. Tangerang juga. Jadi gue bisa langsung turun nemuin teman-teman. Dan yang paling muda juga, Iya, otomatis teman warga. ya warga. Dan gue yang paling muda. Oh mungkin dia nyebut konstituen dia teman-teman. Kalau teman-teman tadi ketemuin teman-teman warga. harga Warga. gitu. Dan yang paling muda yang juga membutuhkan bantuan. Iya. Masyarakat. Masyarakat. Dan ini paling muda juga yang otomatis berani untuk bersuara. Iya. Gitu. Oke. Sip. Sip. Oke. Oke. Penutupan. Thank you. Itu lagi dong apa? Retorika lagi. Retorika dong, Dik. Lu retorikanya jago. Terakhir ini politik retorika, Bro. Retorika. Gua Gue bukan politisi yang retoris gitu bro. Tahu nggak? Retorika lu. Cukup. Nah, lu harus ini kan Ini apa yang menceplok-ceplok aja channel nih? kan Om Irfan dan Adin. Iya. Cuman kan Adin sebagai jubir. Betul. Jadi lu tolong, lu tunjukkan kapasitas lu dong. Anak muda. Lu jangan nanya orang skak mat doang. Gue sebagai Lu anak harus muda, Bos. tunjukin. Gue sebagai anak muda belum punya kapasitas apa-apa. Masih anak kecil. Kalau lu kalau ngomong retorika aja. Kita nih masih anak muda Oke. biasa. Silakan. Retorika andalan. Ayo coba kata-kata Ada, mutiara udah. dikasih. Cukup. Kalau gitu sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Apa ya? Kejeplok. Masih zaman, Pak Masih Bos. zaman.